Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Viola Nur Fajriani. Saya di sini bersama rekan saya ada Farhan Satria Wiratama dan Sania Nabila Septiani. Kami dari kelompok 1 Ilmu Pendidikan ingin menyajikan materi tentang pendidikan dalam perspektif ilmu. Manusia itu merupakan makhluk yang dinamis. Dia terus berubah karena pengaruh dari interaksi pikir dan sosialnya. Manusia juga selalu berusaha untuk menajamkan analisa berpikirnya untuk menjawab segala pertanyaan yang berkembang dalam kehidupannya. Implikasinya selalu bakal timbul jawaban-jawaban baru. Jadi dalam proses lahirnya sebuah ilmu, jawaban ini yang nantinya bakal jadi perspektif, dan perspektif ini yang nanti digunain kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul. Nah, dan begitu seterusnya sampai manusia itu masih mau dan mengolah segala pikirannya. Pengertian ilmu pendidikan. Menurut semiawan, ilmu itu pengetahuan yang tersusun secara sistematis, logis, teratur, memiliki dasar pembenaran, dan bersifat intersubjektif. Kenapa sistematis di sini? Karena dalam pemerolehannya itu melalui tahapan yang saling terkait dan saling mempengaruhi di antara komponennya. Gak cuma itu, hasilnya juga harus diketahui derajat kebenarannya dan dapat diuji ulang kebenarannya oleh orang lain. Kalau ditinjau dari segi morfologis, menurut Budi Harjo, ilmu itu merupakan pengetahuan sistematis yang dihasilkan dari kegiatan kritis yang tertuju pada penemuan. Jadi dari beberapa pendapat yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa ilmu itu pengetahuan yang didapat melalui proses yang sistematis, logis, memiliki derajat kebenaran yang jelas, dan dapat diuji ulang kebenarannya oleh orang lain yang bersifat empiris. Selanjutnya yaitu pendidikan. Menurut Sir Godfrey Thompson, pendidikan itu pengaruh lingkungan atas individu yang menghasilkan perubahan-perubahan yang permanen dalam kebiasaan-kebiasaan tingkah lakunya, pikirannya, dan juga sikapnya. Jadi di sini pendidikan itu lebih ditekankan pada perubahan perilaku dari hasil pengaruh lingkungan. Yang kedua itu Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan tuntutan di dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak. Jadi intinya pendidikan merupakan tuntutan agar anak dapat hidup dan tumbuh menjadi lebih baik. Contohnya, perilaku orang tua yang menerapkan kekerasan dalam mendidik anak. Kayak mukulin anaknya kalau misalkan nggak mau sekolah. Terus mencaci maki anaknya kalau misalkan nilainya jelek. Terus merasa pendapat orang tua aja yang benar. Nah, jadi sehingga anak ini nggak dikasih kesempatan untuk bicara di keluarganya. Hal ini dilakukan karena pengalaman masa kecil orang tuanya diperlakukan seperti itu juga. Dan ternyata dengan cara tersebut, secara nggak sengaja, orang tua tersebut berhasil. Jadi perilaku mendidik anak seperti ini dilakukan berdasarkan pengalamannya yang berpuluh-puluhan tahun. Sehingga sampai ke generasi selanjutnya yang udah menjadi budaya ataupun kebiasaan pada keluarga tersebut. Ya, berdasarkan pengertian dan contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat diberikan beberapa ciri ataupun unsur umum yang harus ada sehingga suatu hal itu disebut sebagai pendidikan. Yaitu yang pertama, pendidikan mengandung tujuan yang ingin dicapai, yaitu berkembangnya kemampuan individu sehingga dapat bermanfaat untuk kepentingan hidupnya sebagai individu, warga masyarakat, ataupun warga negara. Yang kedua, untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan juga perlu melakukan usaha yang disengaja dan terencana dalam memilih isi atau materi, strategi kegiatan, dan juga teknik penilaian yang sesuai. Yang ketiga, kegiatan tersebut itu dapat diberikan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Selanjutnya yaitu ilmu pendidikan. Semiawan menjelaskan bahwa ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagaimana seyogianya terwujud dan bersifat normatif. Jadi oleh karena itu, tanpa ilmu pendidikan, kita nggak bisa melakukan pendidikan secara benar. Ilmu pendidikan itu memandang pendidikan sebagai suatu ilmu yang sifatnya ilmiah, lebih pada kajian teoritis, dan bukan implementasi atau bukan merupakan suatu sistem. Dengan demikian, ilmu pendidikan itu berisi kajian teoritis, konsep, hukum-hukum, dan generalisasi yang terkait dengan ilmu pendidikan. Bentuk atau konten ilmu pendidikan itu terdiri dari pertama generalisasi-generalisasi, yaitu kesimpulan umum yang ditarik berdasarkan hal-hal khusus. Yang kedua itu hukum-hukum atau prinsip-prinsip. Contohnya, hukum pengaruh dari Thorndike. Dan yang terakhir yaitu teori-teori.
Teori pendidikan ini merupakan model pemikiran yang digunakan sebagai kerangka pemikiran dalam mengontrol, melihat, dan menyusun realitas pendidikan. Contohnya yaitu teori belajar, teori perkembangan manusia, teori perkembangan moral itu dari Kohlberg, dan teori perkembangan kognitif, dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian yang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu pendidikan dan ilmu pendidikan itu nggak sama. Ilmu itu lebih sebagai pengetahuan yang didapatkan secara sistematis, memiliki derajat kebenaran yang jelas, dan bersifat empiris. Kalau pendidikan itu usaha terencana untuk menjadikan seorang individu lebih bertumbuh menjadi manusia dewasa. Sedangkan ilmu pendidikan yaitu ilmu yang bersumber dan diperuntukkan bagi praktek pendidikan. Selanjutnya, pohon ilmu pendidikan atau body of knowledge. Sebelumnya, perkenalkan saya Farhan Satria dari kelompok 1. Tindakan pendidikan adalah proses manusiawi berupa tindakan komunikatif, dialogis, transformatif antara peserta didik dan pendidik yang bertujuan etis untuk membantu mengembangkan kepribadian peserta didik seutuhnya dalam konteks lingkungan alamiah dan kebudayaan keberadaban. Di sini ada ilustrasi pohon pendidikan, pohon ilmu pedagogik menuju ke multiferensial, dan kajian perilaku manusia. Ilmu pendidikan sendiri didasarkan dari beberapa disiplin ilmu. Itu ada filsafat, psikologi, antropologi, dan sosiologi. Keempat bidang tersebut diilustrasikan menjadi akarnya dari pohon ilmu pendidikan. Nah, mengapa ada 4 bidang tersebut? Karena 4 ilmu tersebut bisa dilihat hubungannya di dalam ilmu pendidikan. Contohnya pada saat kita ingin menganalisis perilaku peserta didik. Di dalam konteks perkembangan, maka kita memerlukan teori-teori dari psikologi perkembangan. Dan misalnya untuk mengkaji perilaku anak dalam konteks budaya, di mana dia dibesarkan, itu kita memerlukan ilmu sosiologi. Disiplin ilmu yang pertama itu ada filsafat. Filsafat merupakan ilmu yang mempelajari kenyataan, keseluruhan segala sesuatu. Metode-metode dalam filsafat diantaranya metode kritis refleksif, metode dialog, metode fenomenologis, dan metode dialektika. Kali ini kita akan menekankan pada metode kritis refleksif yang terdapat 3 cara pemikirannya. Yang pertama, filsafat spekulatif dengan cara berpikir yang sistematis terhadap gejala yang ada atau berpikir tentang spekulasi-spekulasi yang terjadi. Yang kedua, filsafat preskriptif mengembangkan standar untuk menaksir sebuah nilai, kegiatan, dan menghargai sebuah seni. Yang ketiga, filsafat analitik yang berfokus pada kata-kata dan makna. Bidang filsafat sendiri secara umum terbagi 2. Ada filsafat umum yang contohnya adalah filsafat manusia, filsafat alam dan teologi, dan filsafat khusus yang contohnya filsafat ilmu, filsafat hukum, dan filsafat pendidikan yang sedang dibahas sekarang. Disiplin ilmu yang kedua adalah psikologi. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental. Psikologi sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan untuk menganalisa peserta didik untuk perkembangannya seperti perkembangan perilaku, perkembangan prestasi, dan sebagainya. Dan juga untuk menganalisis dan mengkritisi pendidikan itu sendiri. Contohnya pada saat sebuah kurikulum tidak berjalan dengan baik, itu bisa dikritisi melalui psikologi. Apakah peran pengajar itu harus bagaimana, peserta didik diposisikan sebagaimana, itu dalam ilmu psikologi. Dan ada 5 perspektif dalam psikologi secara garis besar. Yang pertama, behavioristik yang mengkaji perilaku manusia berdasarkan proses stimulus respon yang bersifat mekanis. Yang kedua, psikoanalisis mengkaji perilaku manusia berdasarkan kehidupan mental
jiwa manusia yang cenderung negatif. Yang ketiga, humanistik, mengkaji perilaku manusia sebagai individu yang unik. Yang keempat, kognitif, mengkaji manusia berdasarkan fungsi kognisi dan mendalami bagaimana proses mengolah informasi yang terjadi pada otak manusia. Dan yang kelima, ada neuroscience, yaitu mengkaji perilaku manusia berdasarkan cara berfungsinya otak. Disiplin ilmu yang ketiga ada antropologi. Antropologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Ilmu pendidikan tentunya juga memerlukan disiplin ilmu ini karena dalam suatu negara, contohnya Indonesia, tidak mungkin seluruh peserta didiknya adalah homogen. Yang keempat ada sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Masyarakat itu sendiri adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan budaya. Keterkaitan antara sosiologi dan ilmu pendidikan dapat dilihat dari dalam komunikatif dialog antara pendidik dan peserta didik yang memerlukan pemahaman tentang konteks masyarakat di mana peserta didik tersebut berasal. Ilmu pendidikan dalam orientasi lama dan baru. Menurut Pilar, ilmu pendidikan di Indonesia masih kurang berkembang, bahkan dia mengatakan kekurangan gizi. Karena pendidikan di Indonesia masih belum ada refleksi terhadap praksi secara nyata. Pendidikan saat ini masih lebih berorientasi pada teori barat, di mana kebudayaan Indonesia dan barat aja sangat berbeda, sehingga validitasnya dalam masyarakat dan kebudayaan Indonesia yang plural masih perlu dipertanyakan. Lalu, ilmu pendidikan yang lama juga masih menekan pada perkembangan intelektual semata dan menapik unsur-unsur budaya di mana para pelajar tinggal. Maka dengan demikian, pendidikan Indonesia yang berkaitan dengan struktur kekuasaan, pengembangan ekonomi, dan praksis pendidikan yang berakar pada local wisdom sangat perlu dikembangkan. Selain dimensi lokal, dimensi global juga harus berkembang karena sekarang ini Indonesia hidup di dunia yang terbuka dan menghadapi globalisasi. Berikut ini adalah perbedaan orientasi ilmu pendidikan yang lama dan yang baru. Pertama, ilmu pendidikan yang lama, anak didik hanya dijadikan sebagai objek, sedangkan yang baru, anak didik juga dijadikan sebagai subjeknya. Kedua, proses pendidikan yang lama cenderung memisahkan anak dari lingkungan budayanya, sedangkan ilmu pendidikan yang baru memadukan unsur budaya dalam proses pendidikan. Ketiga, dalam ilmu pendidikan lama, proses pendidikannya dehumanisasi, yaitu hanya terbatas pada transfer of knowledge atau pemindahan ilmu pengetahuan saja. Sedangkan di ilmu pendidikan baru, proses pendidikannya yaitu humanisasi, di mana melalui pemberdayaan masyarakat melalui ilmu pengetahuan itu sendiri. Keempat, pengembangan kognitifnya masih pada tingkat rendah, sedangkan yang baru memfungsikan otak dalam proses pendidikan. Kelima, ilmu pendidikan yang lama, pengembangan perspektif masih pada perspektif behavioristik dan psikodinamika, sedangkan yang baru sudah ada perspektif lain dalam psikologi. Keenam, ilmu pendidikan lama, penelitian tentang anak didik masih dalam perspektif kuantitatif, sedangkan ilmu pendidikan yang baru, penelitian tentang anak, sudah dalam perspektif kualitatif dan penelitian gabungan. Ilmu pendidikan sebagai pandangan subjektif. Pada dasarnya, ilmu pendidikan adalah ilmu yang mengkaji tentang teori pendidikan dari hasil riset. Dikatakan subjektif karena ilmu pendidikan menggunakan metode first hand dalam menghayati objeknya, di mana pendekatan first hand ini lebih mendalami perilaku manusia, termasuk di dalamnya terdapat sistem nilai budaya, keyakinan, dan juga norma. Perbedaan perspektif ilmu pendidikan di Jerman dan di Amerika. Ilmu pendidikan di Jerman. Kalau di Jerman, pendidikan adalah ilmu yang bersifat ilmiah. Mereka lebih mengedepankan aspek yang bersifat teoritis dan mendasar. Makanya istilah ilmu pendidikan utamanya tumbuh di Jerman, karena di sana kajian penelitiannya lebih berkembang. Terbukti, banyak tokoh-tokoh ilmu pendidikan yang berasal dari Jerman. Sebagai contoh, di sini ada Dewey.
DW ini adalah pelopor pendidikan progresif, di mana pendidikan dijadikan sebagai proses pembentukan intelektual, emosional, dan juga proses sosial. Yang kedua, ada Vygotsky. Dia mempelopori penelitian tentang perkembangan dan struktur kesadaran manusia dan juga teori perkembangan budaya. Lalu, di Jerman ilmu pendidikannya berorientasi kontinental, di mana pendidikan lebih memperhatikan hal-hal dalam diri seseorang, lebih mengedepankan moral, dan juga interaksi masih bersifat feodalisme, yaitu ada tata krama dan nilai-nilai yang harus diperhatikan jika berinteraksi antara pengajar dan juga murid. Contohnya, kita sebagai mahasiswa nggak bisa seenak-enaknya sebebas mungkin untuk mengeluarkan pendapat kita kepada dosen. Jadi interaksinya lebih bersifat pemahaman Verstehen dan ke arah subjektif. Ilmu pendidikan di Amerika. Pendidikan di Amerika lebih menekan pada pendekatan empiris, behavioristik, dan pragmatis. Kajian pendidikannya juga lebih pada kajian implementasi dalam sistem pendidikan dan cara-cara belajar instruksional. Cakupan ilmu pendidikannya juga terkait dengan apa yang terjadi dalam kelas, dan penilaian peserta didik lebih fokus pada perilaku yang nyata dan dapat diukur. Di Amerika, hak asasi manusia lebih ditekankan, kebebasan sangat dijunjung tinggi. Mahasiswa bebas untuk mengkritik dosen dan mengeluarkan pendapatnya. Lalu, di Amerika berorientasi pragmatis, yaitu bermuara pada sesuatu yang langsung diamati sifatnya atau berorientasi pada hasil. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.